Ah. Duh lah capeknya berjalan. Ya, nih apa lagi? Ini lah nyampe. Oh ini, bukan. Ini apa dia ini? Ramen, katanya nak ramen. Bukannya ini, bukan ramen ya, tidak salah Oki Bendo namanya. Ya dulu namanya Oki Bendo. Sekarang lah berubah. Lemaknya? Namanya Sefu Ramen. Nah kita masuk bae. Sudah, Karena ayo. men sekarang nak diomong ke lemak, kalau belum nyicipnya, tidak bakal percaya. benar pula. Kita masuk bae Kita dalam. masuk Ayo, bae. ayo, ayo. Nah pemirsa, kami sudah sampai. Ini ada tempat yang lagi ngehits karena terkenal ramennya luar biasa lemak. Ini ada di Sefu Ramen. Ini tentunya untuk pemirsa yang mungkin galak lewat daerah Kambang Iwa, di dekat ataupun di simpang Pasar Gubah terjengok di tikungan ada Sefu Ramen. Dulu namanya Oki Bendo. Iya, aku pernah kesini pas namanya Oki Bendo. Oh kalau yang namanya Sefu Ramen ini belum pernah kesini. Oh baru ini. Memang hobi makan ramen? Oh beda juga apa Cak Zizuka sama ini? Oh Semua dapat dikabulkan. Jepang. Iya. Oh iya. Pemirsa hari ini tentunya kita balik lagi untuk ngenjuk ke informasi yang mungkin pemirsa kira tabu, yang belum tahu secara detail. Kita bakal ngulik makanan lemak yang ada di Sefu Ramen sembari ngenjuk ke informasi dengan pemirsa. Tentunya barengan dengan aku Mang Cek Fikri Dan aku Sabrina. di program Ngapo Ngapo Mak Mak Itu. Nah kita bakal langsung nyicip. Ini ada kopinya lemak Sabrina. Yo. Kopinya lemak, ramennya lemak, dan katanya Oke. bukan cuma ramen bae, tapi banyak Iya, makanan nih, dak lain. ngolah ke? Nian, Nian. iya. Kalau tidak lemak, Sabrina yang bayar. Oh apa Cak itu? Karena Oh, pasti tapi lemak. pasti lemak. Karena pasti lemak. Aku Fikri yang yang bayar. bayar, Iya. oke. Kita masuk dalam pemirsa. Tak duduk sini apa? Tidak. Oh galak. Tidak. Lada sesuai umur lagi. Nyaman ya tempatnya. Oh iya. Luar biasa. Nah, duduk mana sini? Sini. Lesehan ada dah Ate. Iya, bukan nasi goreng gor ini. Di sini becaknya. Sini. Iya. Oh boleh, ayo. Wah, keren loh. Nah di kanan kiri, Sini ya be. jangan tuh di meja, dia mungkin bohong. Yo. Nah pemirsa, jadi kalau kita jingok konsep dari Sefu Ramen ini rumahan. Ya tempatnya tadi juga pas dari masuk ada kursi yang di kanan, Iya. ada yang outdoor, ada juga yang di taman nian. Memang nyamanan Fik ini, Nyaman. kuakui. Aku pernah sampai tertidur di sini. Kan nyaman. Oh, iya. Iya nyaman. Jadi kesan ketika Sabrina masuk nyingok tempat ini apa selain Jepang nian kayak itu. Nyaman dan terutama dingin. Kok biasa dak dingin-dingin Cak ini? Aduh. Temang kok nak mau selimut. Oh, Iya. boleh. Biasa kan berkipas angin mati-mati di rumah. Jadi tiba-tiba ada tempat yang dingin pecah ini sebenarnya cocok. Terkejut. Iya, terkejut karena Palembang ini pemirsa ketika siang panas berdengkang bahasa kita tuh nak nyari tempat yang dingin dan juga nyaman itu langka. Jadi benernya kita milih makan di sini ya, apalagi tadi lah capek berjalan. Asli karena juga pemirsa kalau nak ngomongin tentang masalah kenyamanan juga banyak tempat charger juga di sini. Wifi-nya kencang. Wifi Jadi kencang. bukan cuma buat pemirsa yang mungkin pengen makan baik, tapi buat yang mungkin nak gawe ke tugas, ngetik skripsi dan lain-lain, cocok datang Memang ke paling tepat ke Sefu Ramen. Sefu Ramen. Karena rumah nian pengen nggak punya rumah pecah ini. Pengen. Fik, aku kan sekarang masih 18 tahun 18. Iya. Apa lah tua ya? Masih 17. Menurut kau bisa gak sih aku tuh punya rumah? Cak itu nah. Di umur Di umur 18 tahun ini. apa Karena nggak target mungkin? aku tuh sebelum umur 25 tuh lah punya rumah. Keong baru lahir ada rumah. Iya pula Umang-umang baru lahir ada rumah. Lah bener pula. Dah kata yang mustahil Sabrina di dunia ini selain ngigit kuping dewe. Coba. Nah kan nggak baca kan? Oh, iya. Nah itu mustahil. Iya, Kalau bener. umur 18, umur 20 punya rumah, yo pecahnya ada baik. Namanya rezeki kita tidak tahu. Yang namanya rezeki, maut, jodoh lah ada aturan juga loh. Allah Iya. kalian ngatur ya dah. Tuhan kalian ngatur. Jadi
sudah ada cita-cita nak punya rumah. Iya, menurut Keren Paca, loh. Mang. Itu keren loh, karena jarang loh pemirsa budak umur masih di bawah 20 tapi pikirannya visioner sudah pengen punya rumah. Cuman harus ada kegiatan, Harus ada kerja pemasukan. keras. Iyo mimpi baik dak kan no. Iya. Makanya sekarang berusaha ngejob banyak kayak itu. Iya, supaya terbeli rumah. Mantap. Mungkin buat pemirsa ini ada yang punya cita-cita punya rumah impian ketika umur masih di bawah 20 tahun ataupun di bawah umur 30 tahun. Mungkin ini ada tips Sabrina yang pacak pemirsa terap ke mangko pacak terkabul ataupun tercapai lah mimpinya waktu di usia muda. Ini ada tips tentang punya rumah di usia muda. Kita nyimak tipsnya di Ngapo Ma itu. Dibanding-bandingin emang gak enak. Apalagi sama meme yang satu ini yang nunjukin kita masih gini-gini aja. Tapi sedihnya, bisa jadi meme tadi beneran kejadian. Karena anak muda dibilang jadi generasi yang gak bisa beli rumah. Tapi, kenapa bisa begitu? Kalau kalian seberuntung adik satu ini ngelihat harga murah di kota-kota besar tentunya gak bakal bikin kalian kaget. Tapi beda cerita kalau kalian lahir di negara 62. Pertumbuhan pendapatan per tahun kita aja masih suka kalah sama harga rumah yang meningkat. Dan inilah yang bikin banyak dari kita juga ngerasa kesusahan ngumpulin uangnya dan jadi milih nyewa daripada beli rumah. Oke, tapi kalau gitu kenapa harga rumah bisa semahal itu? Oke, tentunya gara-gara beberapa penyebab. Contohnya karena tanah yang makin terbatas. Ada juga karena kejadian yang bikin uang berkurang nilainya yang akhirnya juga berpengaruh ke naiknya harga bangunan. Sampai gaya hidup serba mewah yang ikut bikin gaji kita kalah sama harga rumah. Belum lagi tempat-tempat strategis yang ikut bikin harga makin terbang tinggi. Contohnya aja, kalau misal mau beli rumah di daerah yang orang-orangnya kalau ngomong kayak Google Translate dengan nyisihin sebagian gaji tiap bulan, kita butuhin waktu sampai segini buat dapetin satu rumah aja. Super gila banget. Terus kalau gitu, apakah emang udah nggak ada cara lain buat beli rumah? Oke, tentunya masih ada cara lain. Selain lewat bantuan si dia ini, kita juga masih bisa nabung. Tapi bukan sekedar nabung, tapi yang naiknya berpotensi lebih cepat alias investasi. Karena bisa dilihat rata-rata kenaikan harga saham di Bursa Efek Indonesia aja sampai lebih dari 80% dalam 10 tahun terakhir. Bahkan kinerjanya lebih tinggi dari tempat-tempat lain. Tapi, walaupun kelihatannya nguntungin, tentunya investasi ini juga proses yang panjang. Alias nggak bisa instan. Investasi di tempat jualannya saham pun nggak ngejanjiin untung yang pasti. Tapi, kalau kita bisa nerapin prinsip-prinsip ini, potensi keuntungan dari investasi saham bisa aja ngelampauin harga rumah idaman kita. Prinsip-prinsip apa aja itu? Mereka adalah paham, punya, dan pantau. Yang pertama, paham. Apa aja yang perlu dipahamin? Ya, 3 hal ini. Terus kalau udah paham, lanjut ke punya. Tapi sebelum punya sahamnya, kita mesti bikin rekening dulu. Jangan lupa buat bikinnya di tempat yang bisa dipercaya. Terus mulai milikin saham pertama kita di saham yang bisnis perusahaannya bagus. Variasiin uang kita di tempat-tempat investasi yang beda untuk jaga-jaga. Dan terakhir, pantau. Abis investasi sana-sini, tetap rajin pantau akun kita dan perkembangan tentang tempat kita investasi. Tentunya biar kita bisa lihat naik turunnya harga produk investasi yang kita punya dan gak asal beli karena katanya aja. Oke, harga rumah emang udah makin mahal, tapi berinvestasi jadi salah satu cara buat wujudin mimpi ngebeli rumah. Asalkan kita juga sadar kalau investasi di pasar modal itu dinamis dan untuk tujuan yang jangka panjang. Jadi semoga kita bisa segera beli rumah sebelum Senin harganya naik. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, jadilah tahu pemirsa tipsnya, semoga pacak bermanfaat. Karena yang namanya cita-cita untuk mikir punya mobil, punya rumah, yang namanya kebutuhan sandang, pangan, papan yo, tidak harus nunggu tua dulu, Iya. Sabrina. Jadi dari Lamudo nih kita haruslah berpikir visioner ya, Bener. Fikri ya. Cak Sabrina kan lah nulis nak punya nama anak siapa. Udah kan? Cak itu juga, Oh, iya. udah itu. Katanya visioner tadi. Iya. Oh, belum sejauh itu juga. Belum. Belum ya. Iya. Jadi itu tadi pemirsa, tentunya semoga bisa diterapkan. Maka kita pajak sukses di usia muda. Muda. Mantap.
Fikri, caknya lah lapar. Iya. Oh, scan. Zaman sekarang scan, Oh, Nek. scan Kita sekarang. scan dulu kali ya. Iya, jadi biar dipeduli lindungi ya. Oh, cak itu ya? Oh, Ida. Oh, Ida. Nah. Oh, banyak ya menunya. Kita pilih menu dulu pemirsa karena nyingok di sini dibuka cak ini cak buku. Wah, oke. Mantap. Yang jelas pengen ramen di sini. Tapi ternyata di sini bukan cuma ramen be ya, Fikri Iya, ya. bener. Ada nasinya juga. Kayaknya aku signaturenya ini banget deh. Seifu tori ramen. Pernah dapat? Caknya aku nak yang pedes-pedes. Akarai ramen ini. Caknya. Diiris rawit. Oh iya, cak Indomie. Apa beda? Bukan Oh, beda. 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 Sama minum yang seger kayaknya apa nih? Strawberry mocktail. Jadilah itu lah. Lah dapat minumnya? Dapat. Aku pengen yang non coffee, Apa itu? taro cheese macchiato. Oke. Panggil Mbak. Mbak, pesan Mbak. Seifu tori ramen. Akarai ramen. Pedesnya enggak itu, Mbak? Kalau pedesnya standar, Mbak. Tidak sampai nangis ya? Iya. Sama strawberry mocktail. Iya. Aku tori cheese macchiato. Oke. Enggak pakai lama. Oke. Iya, makasih. Kesian, Mbak. Last minggu udah makan. Iya. Ya, makasih, Mbak ya. Dama itu pula. Oh, tidak Mbak itu. Iya. Nah, nunggu makanan kita. Iya. Pemirsa juga mungkin lagi nak ngebek makanan. Biar jangan kita bayang makan yang nak bek makanan, bek lah dulu pemirsa. Biar Bek kita minum. makan bareng-bareng. Bener nih yang nak bek minum juga bek lah dulu pemirsa, jangan sampai keselan. Kita bakal balik habis saya nak lewat Siko ini, tetap dengan kami di Ngapo Ma Itu. Makasih pemirsa, masih tetap di program Ngapo Ma Itu. Ya, jadi tentunya pemirsa kita masih di Seifu Ramen. Ini tempat yang baru di rebranding kalau kemarin Okibendo. namanya Okibendo, sekarang sudah jadi Seifu Ramen. Tepatnya ada di Simpang Pasar Gubah Kambang Iwak. Nah, lah datang makanan Bayu. kita. Ini apa, Mbak? Ini yang akarai yang pedas. Oh, yang pedas. Ini yang seifu tori. Seifu tori. Oke. Yang Sabrina tadi apa? Yang pedas. Oh, yang pedas. Oke. Ini strawberry mocktail. Wah, meriah Mbak nyingoknya. Iya. Sama taro cheese macchiato. Oke. Makasih Mbak. Oke, wah, ini Nah pemirsa, caknya sebelum makan ramen ini, Sabrina, kita cicip strawberry mocktailnya dulu. Kalau aku nih tidak pacak makan kalau belum minum. Harus kita cicip dulu strawberry mocktail. Ini salah Siko best seller dan juga menu terbaru ataupun menu anyar di Seifu Ramen. Oh. Seger. Stroberinya terasa. Habis itu juga ada soda-sodanya juga pemirsa yang membuat mata ini melek jadi pas minumnya. Nah pemirsa, kalau punya Sabrina ini taro cheese macchiato. Kita coba ya. Segernya Fit, nyala kan nyala. Cak bis mandi minumnya ya. Iya. Ada rasa keju-kejunya juga, jadi pasnya taro ada kejunya. Taro cheese macchiato. Macchiato. Mantap. Kita beringgut pemirsa.
sudah ada beberapa menu yang juga tentunya sudah menu best seller di sini. Ini ada Seifu Tori Ramen. Nah, jadi pacak dijingok dulu pemirsa, Seifu Tori Ramen. Dari kuahnya ini agak lain dengan yang Sabrina. Kalau yang Sabrina ini lebih Akari spicy ramen. ya. Jadi ini spicy ramen pemirsa. Bener. Kita cicipi dulu mungkin. Yang jelas di sini pemirsa ada casu, daging ayamnya ini namanya casu, dan juga ada skin ataupun kulit ayam yang crispy di sini. Jadi topping di Seifu Tori Ramen. Kita cicip dulu. Kalau aku lebih seneng pakai ini Sabrina, karena pas dia ngangkat langsung sama kuah. Oke. Mak dan pemirsa, mungkin banyak pemirsa yang nyangka bahwa ramen ini identik dengan pedas ataupun spicy. Seifu Tori Ramen ini cocok untuk kamu yang mungkin kurang senang dengan yang pedas-pedas. Ini kuahnya lemak nian. Kalau yang seneng pedes, bisa pesen Akari ramen punya Sabrina ini, Fikri. Wah, mantap. Coba cicip dulu, cak mana rasanya. Coba deh, usah diputus ke biar langsung habis. Jangan, keselap. Oh, keselat, iya. Coba diangkat dikit, Sabrina, tunjukin sama pemirsa. Nah, pemirsa, Uh-uh. mie-nya tuh juga pas. Ramen itu juga pas. Wah, ini kuahnya Kenyal. Cak kuah laksan nih warnanya. Oh, cak itu pula Iya. Iya. Pedesnya tuh juga masih bisa dinikmati. Jadi tidak yang pedes nyancek itu, Nafik. Oh, kayak itu. Raja penasaran, aku cicip dikit Boleh, kuahnya. boleh. Kaldunya juga masih terasa. Oh, mak. Emak kan? Pedesnya masih masuk akal. Sebenarnya kalau nak request nak pedesnya kan bisa. Berhubung ini standarnya pemirsa. Seifu Tori Ramen. Enak nih ini. Karena aku memang kurang seneng pedes Sabrina. Jadi ketika nyicip ini, Ya juga ada telurnya, Fikri. oh karena ayam tadi betelok dia. Iya, Oh. langsung dalam sini lah. Kita cicip casunya pemirsa. Ini daging ayam yang sudah jadi topping di Seifu Tori Ramen. Kita angkat. Nah, Fikri, men ku jingok-jingok. Ngapa ndak bersumpit? karena kalau sumpit tidak pacak naik kuahnya. Alasan B macam mana itu? Ah, tidak. Memang hobi kayak itu. Oh, memang hobinya cak itu pemirsa. Ya. Jadi banyak macam dari ramen yang ada di Seifu Ramen ini pemirsa. Tadi kita jengok ada puluhan jenis menu, Iya. tapi ini 2 ikut signature yang tentunya jadi menu Best andalan seller. ataupun menu onca yang sudah jadi best seller di Seifu Ramen ini tentunya. Bagi pemirsa yang tidak kenyang nak makan ramen bae, bisa pesan nasinya juga. Ayo. Ada berbagai macam nasi. Ada bung makan ramen bernasi? Aduh, Ada. nak nyoba? Tidak. Jangan jadilah ini. Jadi tentunya pemirsa kalau kita ngomongin tentang kuliner ya, ini kan kuliner makanan Jepang. Kita juga harus bangga pemirsa karena Indonesia ini punya banyaknya makanan khas yang tentunya pecahnya Sabrina kalau kita ngomongin Indonesia nih kecil itu salah besar. Iya ya. Karena di Palembang bae kita makan sate Padang, sate Madura, soto Betawi. Banyak berbagai macam makanan di Oh, iya. Indonesia ini. Kalau yang kita- membuktikan Indonesia tuh luas, Fikri. Bener, jadi titik acuannya Sabrina ngomongin Indonesia tuh luas pemirsa karena Banyak banyak makanan. banyak makanan. Udah lama lagi naik 20 kilo loh. Waduh. Jangan ya. Jangan, Fikri. Jangan. Jadi pemirsa mungkin ada yang sudah pernah menjelajah, pernah keliling dari Sabang sampai Merauke, pernah nyicipi masakan Nusantara. Ini juga tentunya jadi salah satu bukti bahwa Indonesia itu luas. Tapi ini ada salah satu pembuktian untuk pemirsa yang belum percaya kalau Indonesia itu Luas. adalah negara yang luas. Kita jengok sama-sama pemirsa di Ngapo Ma itu. Dari SD kita diajarin kalau Indonesia itu gedenya dari Sabang sampai Merauke. Ya, gede banget. Tapi gambar peta aja nggak cukup buat bikin kita tahu sebenarnya seberapa luas negara kita ini. Karena sebetulnya Indonesia itu jauh lebih besar dari yang kita kira. Oke, sebenarnya seberapa luas Indonesia itu? Oke, kalau ngomongin luas mungkin yang kebayang cuma luas seluruh daratan di Indonesia.
Ya, kita emang masuk ranking negara terluas di dunia. Tapi nggak hanya itu, selama ini ternyata kita ditipu juga sama peta. Negara kita ini kelihatannya kecil, tapi kalau panjang Indonesia dari ujung ke ujung dibandingin, panjang daratannya itu bahkan hampir nutupin satu benua Eropa. Indonesia juga masuk 5 besar negara dengan pulau terbanyak. Jumlahnya bahkan baru disepakatin belakangan ini. Dan bukan cuma ukurannya, ada satu lagi yang bikin negara 62 jauh lebih raksasa daripada yang kita kira. Apakah itu? Jawabannya karena orang Indonesia itu banyaknya nggak ngira-ngira. Orang di Pulau Jawa aja jumlahnya itu lebih banyak dari negara terbesar di dunia yang luasnya ratusan kali luas Pulau Jawa. Gila banget. Tapi tentu aja jumlah ini juga bikin ribet karena ngatur orang yang super banyak di negara yang super luas punya bejibun tantangan. Contohnya, fasilitas yang mesti dibangun merata, apalagi di wilayah-wilayah yang belum dapat banyak perhatian. Makanya salah satu cara biar seluruh orang di negara yang luas ini bisa hidup nyaman adalah dengan adanya akses komunikasi yang bisa diandelin, yang ditunjang sama infrastruktur telekomunikasi yang baik. Tentunya biar kita bisa tetap ngobrol sama teman kita yang tinggal di ujung sana, update berita, punya lapangan pekerjaan baru, dan kesempatan belajar yang gak terbatas. Kehadiran perusahaan-perusahaan kayak yang satu ini juga jadi penting banget buat menuhin kebutuhan komunikasi kita. Mereka udah ngelola segini banyak menara telekomunikasi di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, buat ngejamin komunikasi tetap lancar jaya. Bahkan mereka juga jadi penyedia menara telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara. Prestasi dan pertumbuhan yang terus meningkat, perusahaan yang sehat, semua pencapaian inilah yang bikin mereka jadi perusahaan yang dibutuhin sekarang. Ya, biar alasan-alasan kayak gini udah gak berlaku lagi. Oke, jadi itu dia alasan kenapa negara kita jauh lebih besar dari yang kita kira. Sekarang menurut kalian, kenapa di antara luas dan banyaknya orang Indonesia, kenapa cuma dia yang muncul mulu di kepala kita? Dan seperti biasa, terima kasih. Nah pemirsa, sembari kami nak ngabisi makanan ini, kami juga masih kepo tentang Sefu Ramen ini. Bener. Gitu ya. Jadi semoga BG ada ownernya, biar kita pacak langsung ngobrol-ngobrol sama ownernya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngapo Ma Ma itu. Makasih banyak Bang Cebice, balik lagi tentunya dengan Cek Fikri dan juga Cek Sabrina di Ngapo Ma Itu. Nah, jadi kalau tadi ini Sabrina kita sudah nyicipin makanan dan juga minuman onca dari Sefu Ramen. Ini rasanya belum lengkap kalau kita belum ngobrol dengan sang pemilik ataupun owner, karena kita sudah bersama dengan Kakanda Aufar. Selamat pagi apa siang ini? Oh inilah siang. Siang. Selamat siang Kak Aufar, sehat? Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Sehat. Bapak Dr. Andes Haji Aufar. Oh. Nggak ada dokter Andes. Amin ini dulu. Nggak ada amin juga tapi nggak ada hajinya tapi amin dulu aja. Amin. Amin. Semoga haji atau nak haja. Amin. Jangan bro. Haji baik gitu. Kak, kalau boleh tahu, ini kan dulu namanya Oki Bendo ya? Iya benar. Oh, tahu Benar, Pernah Sabrina. kesini dokter? Nah, pas Oki Bendo. Hmm. Terus, kalau boleh tahu ngapa Kak ya berubah jadi Sefu Ramen? Oh jadi gini ya Sabrina. Waktu akhir tahun beberapa bulan yang lalu Ya. kita memutuskan untuk mengganti nama atau istilahnya tuh rebranding menjadi Sefu Ramen. Ya. Karena Oki Bendo ini memang dari sisi outlet dan penjualan sendiri sih memang bagus ya. Tapi kita melihat opportunity, kesempatan branding yang lebih kuat apabila kita lebih fokus dengan jualan kita
dan nama jualan itu juga lebih fokus. Nah, makanya kita memilih daripada best seller kita waktu saat nama outlet ini adalah Oki Bendo, best sellernya itu adalah ramen, ya kan. Jadi kita melihat opportunity di sana untuk memperkuat branding kita, akhirnya kita memilih nama outletnya menjadi Sefu Ramen. Oke, jadi owner ini pemirsa sudah nyinggoh waktu itu bahwa onca ataupun yang paling disenangi sama konsumen itu ramen. Benar. Makanya lebih dispesifik ke sekarang berubah namanya jadi Sefu Ramen. Apa arti Sefu itu? Sefu itu artinya bahasa Inggrisnya safe. Safe atau aman bahasa Indonesianya. Kenapa aman? Karena kita membuat ramen ini yang pertama tujuannya adalah memberikan produk halal. Benar. Ya, jadi kita sekarang sedang dalam proses sertifikasi halal dari MUI dan Kemenak. Tetapi kita sudah mempersiapkan dari awal untuk produk dan bahan-bahan yang kita gunakan semuanya itu adalah halal, ya kan? Jadi memberikan rasa aman kepada konsumen yang datang, karena banyak kecemasan orang yang ingin makan ramen itu selalu bertanya, Benar. ramen ini halal Identik nggak? kan makanan Jepang. Makanan Jepang, bener. Ya kan, bahan ramen itu biasanya ada yang babi, ada yang menggunakan angciu, ada yang menggunakan mirin dan sake. Ya, itu bahan kan tidak halal. Nah, kita di sini membuat produk yang halal sehingga aman dikonsumsi oleh umat Muslim. Ya, dan juga tentunya untuk siapapun yang ada di Palembang. Ya, semoga saja bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia ke depannya. Mantap. Tapi aku yakin, Uang kalau kesini pasti senang Fikri karena memang lemaknya. Oh, lemak nih ya. Tadi sampai ditonggingnya loh. Olah tongging tadi ya? Iya. Nggak tumpah kan? Itu tidak. Oh, tidak. Ya, aman. Itu antara memang lemak nih ya, sama lapar nih ya. Berpadu jadi. Mangkonya sampai kemarau piring itu tadi. Mangkok tadi ledak katik lagi, pecah ini sungai baru menguap. Oh, sungai Kering baru nih, sampai menguap. tadi ya. Baca Memang lemak nih ya. yang Kak Fikri. Iya, iya, iya. Tapi kalau ngomongin tentang konsep dan juga makanan ini Ovar, ketika sudah berubah namanya jadi Sefu Ramen, apakah berarti di sini yang dijual cuma ramen baik atau menu-menu lamo yang nasi dan lain-lain ini masih dijual di sini? Oh, kalau untuk menu-menu lama kita masih jual semua. Ya. Apalagi kopinya. Jadi kita di sini dulu Oki Bendo yang identik dengan coffee shop. Ya. Itu tidak sepenuhnya hilang. Dimana kita juga di sini membawa brand kita yang satu lagi itu adalah Bendo Coffee. Bendo Coffee. Ya, jadi di sini dalam satu atap itu ada 2 outlet. Jadi ada Sefu Ramen dan juga ada Bendo Coffee. Jadi kalau orang yang hanya pengen ngopi ya silakan karena di sini ada Bendo Coffee, ya kan? Atau ada yang pengen makan ramen, ada Sefu Ramen. Itu pengen dua-duanya ya kan juga bisa karena di bawah satu atap. Itu menurut saya bisa memberikan kemudahan kepada konsumen ya untuk memilih makanan dan tempat nongkrong. Baik, jadi pemirsa yang mungkin kemarin sudah pernah ke Oki Bendo dan juga masih ada beberapa kopi yang mungkin sudah jadi kopi favorit, jangan takut, janganlah di depan ini tiba-tiba muter. Banyak kejadian. Banyak kejadian, banyak banget itu. Kemarin banyak yang Banyak. ngelihat Sudah nyampe depan, sudah mau masuk buka jendela, nggak nanya nggak apa, cuman ngomong aja kita kedengeran. Oh bukan Oki Bendo ya? Udah langsung pergi aja. Nah, itu Pergi yang aja. pemirsa harus tahu, walaupun namanya sudah jadi Sefu Ramen, tapi Bendo Kopi tetap ada. di Tetap sini. masih ada, Jadi tetap menu-menu masih yang ada. kemarin sudah sempat dinikmati dan juga lah jadi menu onca untuk pemirsa. Jangan takut, di sini masih nyedia ke menu-menu lama juga tentunya. Berarti kopinya masih lengkap kayak pas waktu Oki Bendo. Benar, masih lengkap. Bahkan kita tambahkan juga. Nah, malah ditambah. Malah ditambah. Kopi apa be ini, Alvar, yang jadi onca di sini bestseller? Karena kan Oh. Palembang ini apa namanya bukannya nak makan di mana, rata-rata sekarang payo ngopi di mana. Ngopi di mana, Nah, si bener. kopi ini jadi menu onca. Cak mano? Kalau Kopi dari kopi- peminat kopi ini. Kalau kopi oncak kita, ini favoritnya Kak Fikri. Itu karamel macchiato. Oh iya, Tahu itu nih anak. onca dari Oki Bendo dulu. Sekarang lah nambah. Oh lah Pisang. nambah. Ada kopi pisang. Ada kopi pisang loh. Kopi pisang. Heeh. Jadi kopinya rasa pisang. Mantap. Kalau ini kurang seneng kopi, makanya dia tadi pesan Yang non coffee, taruh taruh cheese macchiato. macchiato. Itu juga enak nih. Yan. benar. enak ya. Heeh. Kering juga Kering. Keren. Kering nggak lo pokoknya. Sampai kemarau kalau toko gelas ya. Iya. Mantap. Oh iya aku udah katik matahari di pucuk ini ngapa kering lo tiba-tiba. Rupanya wah ngangkat dengan tangan dua nih tadi. Luar biasa. Gembel.
Ya, jadi buat Diem-diem teman-teman aja. yang nggak mau atau yang nggak biasa minum kopi atau yang nggak kuat mencerna kopi, kita juga ada menu-menu non kopi. Tadi diminum oleh Sabrina itu taro cheese macchiato, itu salah satu best seller kita juga. Dan kopinya tuh juga nggak kalah enak. Benar. Jadi balik-balik ke selera, mungkin yang seneng kopi Benar. bisa pesan kopi, yang nggak ada hobi kopi juga tadi mulai dari taro, apalagi ada apa rata-rata Non kopi kita juga jual matcha, matcha. ya minuman khas dari Jepang. Jangan dua pesan matcha dia. Oh matcha ini. Iya. Cukup di sikok weh. Karena jadinya matcha. Kalau untuk jam operasional di sini Opar dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk jam operasional itu kita berhubung ada 2 outlet, jadi operasional Sefu Ramen itu dari jam 10 sampai 10. Dari jam 10 sampai 10. Sedangkan kalau untuk Bendo Coffee itu kita dari jam 8 sampai jam 10 malam. Oh, oke. siapa nak nulang kayak kita ke sini? Harus aku nak nyoba yang kopi pisang tadi. Itu karena wong yang tidak terlalu senang kopi itu tidak terlalu nyelekit rasa kopinya karena ada rasa pisangnya juga yang kuat. Betul Benar. sekali. Nah, jadi sekali lagi buat pemirsa jangan lupa datang ke Sefu Ramen Oki Bendo Lamo kita masih menyebutnya. Ini alamatnya ada di jalan apa Pak? Jalan Dr. Sutomo nomor 1 Kembang Iwa. Nah, Jalan Dr. Sutomo nomor 1. Mangko pemirsa tidak ada bingung di Simpang Pasar Gubah, jingok di tikungan di depan gereja itu ada Sefu Ramen. Harus datang ke sini, cobain makanan dan minuman yang sudah Fikri sama Sabrina rasa tadi. Terima kasih banyak Ovar. Kita bakal Terima kasih, ngobrol-ngobrol Fikri, lagi, Sabrina. coba-coba menu yang lain lagi karena kalau nak dimakan kalau caknya makanan di sini lemak Lagi kalau. pasti aku balik lagi ke sini, Fikri. Iya harus balik. Kenapa tasnya tinggal? Oh, tidak. Balik lagi ke sini. Tidak, kita harus nyicipi menu-menu yang lain Yang juga. lain, Benar. terutama kopi pisang tadi. Benar, terutama juga pemirsa harus datang ke sini sekali lagi makanan-makanan onca termasuk ramen yang sudah Fikri cicip tadi harus pemirsa rasa juga. Betul. Akhir kata aku Cik Fikri Aku Sabrina. dan kalau pemirsa nanya ngapa mak itu karena mak Mak inilah inilah kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi di ngapa mak itu episode berikutnya.